Bab 363. Bekerja sama dengan kerabat. Mendengar perkataan Sander, Selin meliriknya dengan tatapan rumit. Pria ini sungguh kasihan. Rosa sungguh jahat. Selin menoleh dan memelototinya. Sementara Rosa tetap diam, ia ingin membantah, namun entah harus mengatakan apa, karena perkataan Sander diucapkan tulus dari hati. Meski pemuda ini kadang-kadang membual, ia tak akan berbohong. Usai bicara, Sander tak lagi memedulikan Rosa, ia mendekati Selin, meraih tangannya, dan tersenyum lembut. Tiba-tiba aku punya ide, kalau kita masing-masing menjadi pangeran dari alam semesta kita, saat kita memiliki anak, biarkan ia menjadi pangeran alam semesta nyata. Dengan demikian, Selin berkata dengan marah dan malu, apakah kau sudah bosan hidup? Omong kosong apa yang kau katakan ini? Kalau kau masih mengatakan perkataan seperti ini, maka aku akan membunuhmu. Jangan tertawa, aku tak sedang bercanda denganmu, aku serius. Rosa melirik Sander tanpa berkata-kata. Sander tersenyum melihat ekspresi Selin yang marah dan malu, kemudian berkata dengan serius, tak peduli apa yang terjadi kelak, pokoknya, hari ini aku ingin memberitahumu perasaanku, tak peduli kau suka padaku atau tidak, yang pasti, aku menyukaimu. Usai bicara, ia berbalik dan menghilang di ujung galaksi. Melihat Sander pergi, Selin termenung. Kemudian senyuman yang memikat muncul di wajahnya. Tak peduli apa yang akan terjadi kelak, Sander berani mengungkapkan perasaannya padanya. Selin sudah merasa senang. Suka bilang suka, benci bilang benci, jadi orang memang harus jujur. Sementara Rosa berkata, apakah kau dan dia di alam rahasia keabadian? Tak ada hubungannya denganmu, ujar Selin. Selin, aku tahu kau tak suka dengan tindakan kami, namun aku harus mengingatkanmu bahwa satu kata cinta bisa sangat menyakitkan, bahkan jika kau menyukainya, jangan terburu-buru, tunggu sampai nanti. Selin langsung memotong perkataannya, Rosa, aku mengerti maksudmu, tapi menurutku, jadi orang harus hidup dengan sedikit leluasa, suka ya suka, benci ya benci, bahkan jika suatu hari kami bertemu di medan perang, aku pikir itu tak masalah. Rosa terus menatapnya, apakah kau juga mencintainya? Tidak, aku sangat membencinya. Usai bicara Selin berbalik dan pergi. Rosa diam sejenak, kemudian mendesah dan pergi. Di sisi lain, Rian memandang ke kejauhan. Robert berada di sampingnya. Kini Master di klan Botian hanya tersisa mereka berdua. Ekspresi Robert tampak rumit. Tak disangka ada master yang begitu misterius di alam semesta Guanxuan. Rian mengangguk dan mendesah. Robert juga mendesah, ia tahu bahwa klan Botian tak akan pernah bisa balas dendam. Alam semesta Guanxuan tak bisa diganggu. Pemilik Penatao menghilang, banyak segel mulai hilang, terutama segel-segel perbatasan. Rian menggeleng, perintahkan anggota klan pergi ke tempat-tempat terpencil. Robert berkata dengan serius, ketua merasa bahwa dunia ini akan kacau. Sekarang sudah kacau, jawabnya. Kemudian ia melihat ke kejauhan dan berkata, setelah kelahiran kembali kali ini, kenapa aku merasa diriku menjadi lebih lemah? Setelah kembali ke alam keabadian, Christopher serta yang lain masih merasa sangat ketakutan. Mereka tak menyangka Master Alam Semesta Guanxuan ternyata begitu menakutkan, mereka hampir saja dilenyapkan. Ekspresi Christopher sangat gelap. Kali ini ia yang memimpin tim, awalnya ingin menyingkirkan para Master Alam Semesta Guanxuan dan kemudian mengambil alihnya untuk menyerang alam semesta nyata. Alhasil kekuatan para Master di sana ternyata begitu mengerikan. Terutama wanita bergaun putih itu, dengan pedang khusus di tangannya, langsung membunuh salah satu roh alam semesta. Kekuatannya sedikit di luar nalar. Sharon muncul di samping Christopher. Dari 1000 master besar kita yang pergi ke alam semesta Guanxuan,
hanya setengah yang kembali. Christopher menoleh, setengah. Sharon mengangguk, ekspresinya juga sangat tak enak dipandang. Setelah beberapa saat diam, Christopher bertanya, di mana Kaisar? Lah tahu dirinya tak bisa menghadapi alam semesta Guanxuan, jadi hanya bisa meminta Kaisar untuk turun tangan. Aku baru saja mendapat kabar, ia sudah pergi ke tempat dewa, ujar Sharon. Mata Christopher sedikit menyipit, peradaban ilahi, beritahu situasi di sini padanya. Setelah kembali ke alam semesta Guanxuan, Sander segera melakukan pelatihan tertutup. Sebelumnya, setelah menjadi Kaisar Agung, pertempuran dengan Kaisar Perang memberinya pencerahan, terutama penyatuan kehendak perang dan kehendak pedang, membuatnya menemukan arah baru. Kehendak pedang dapat bervariasi. Sander memutuskan untuk menyatukan kehendak pedang petir miliknya dengan kehendak Dewa Budo dan kehendak perang ini, memaksimalkan kekuatan ketiga kehendak tersebut. Di tengah lapangan latihan bintang, telapak tangan Sander terbuka, tiga kehendak naik ke langit, kemudian berkumpul di udara. Boom! Saat ketiganya bergabung, ruang di sekitar lapangan latihan langsung berguncang. Kekuatan meningkat. Melihat ini, Sander tersenyum, namun ekspresinya segera menjadi serius karena merasa agak kewalahan. Ketiga kehendak itu menguras banyak energi. Sander membuka telapak tangannya, dan tiga kehendak di atas kepalanya tiba-tiba berubah menjadi pedang, kemudian mendarat di tangannya. Pedang ini terbuat dari tiga kehendak yang berpadu, dengan tubuh pedang memancarkan sejumlah besar titik cahaya, seperti langit berbintang yang tak terbatas. Kehendak pedang baru. Melihat kehendak pedang di tangannya, Sander tersenyum. Dengan satu ayunan, lapangan latihan langsung terbelah, dan di sekitar penuh dengan cahaya petir. Sander perlahan menutup kedua matanya, kehendak pedang di tangannya pun perlahan memudar. Setelah menyatukan ketiga kehendak tersebut, kekuatannya memang meningkat secara signifikan, namun Sander tahu betul bahwa kekuatannya saat ini seharusnya sebanding dengan Kaisar Agung Suyue dalam situasi tanpa menggunakan barang luar, bahkan sebagian besar Kaisar Agung Nasib pun bisa ia hadapi. Namun ia masih bukan lawan Kaisar Agung Nasib. Sander menarik napas dalam-dalam, ia masih harus lebih giat dalam berlatih. Meski lawannya semakin kuat, ia tak mengeluh karena mengeluh tak akan berguna. Pada saat yang sama orang yang diutus ayahnya tak lemah, kini yang lemah hanyalah dirinya. Karena itu, yang harus Sander lakukan adalah berusaha meningkatkan kekuatannya. Begitu mencapai ranah Kaisar, ia yakin bisa mengalahkan semua Kaisar. Pada saat ini, seorang wanita berjalan mendekat perlahan. Sander menoleh dan menyadari itu adalah Jessie. Bibi. Jessie tersenyum, apakah kau melakukan terobosan lagi? Sander menggeleng, tingkatan alam belum ada peningkatan, namun kehendak pedang ada peningkatan besar. Jessie mengangguk, apa rencanamu selanjutnya? Sander meragu sejenak, apakah Bibi memiliki ide? Jessie tersenyum, aku punya beberapa ide. Kita bisa membahasnya bersama. Sander mengangguk, baiklah. Apa hubunganmu dengan gadis pemegang pedang itu? Sander sedikit terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba dari Jessie ini. Jessie tersenyum, ceritakan padaku. Sander berpikir sejenak, lah sudah beberapa kali menyelamatkanku, kami. Lah tak melanjutkan perkataannya. Jessie paham, ia tersenyum dan berkata, karena ia memiliki perasaan padamu, maka kita bisa menunda masalah antara alam semesta Guanxuan dengan alam semesta nyata untuk sementara waktu, dan fokus pada mengatasi peradaban keabadian ini. Sekarang, ada dua pilihan untuk menyelesaikan peradaban keabadian, kau harus memilih salah satunya. Sander segera bertanya, apa itu? Pertama, bertarung dengan kecerdasan dan keberanian. Tentu saja, ini akan sulit, karena kalau berduel satu lawan satu,
tampaknya tak ada yang bisa mengalahkan Kaisar Yongsheng tanpa 4 pedang, Dewa Nyata, dan Tuan Penatao turun tangan. Sander diam. Hari itu, Selin bertarung melawan Kaisar Yongsheng, dan ia benar-benar ditekan, padahal saat itu Kaisar Abadi hanya menggunakan 30% kekuatannya. Apakah kau tahu tentang pilihan kedua? Tanya Jessie. Sander menatapnya, menyuruh Bibi untuk turun tangan. Jessie tersenyum, kau benar-benar pintar. Sander diam. Jessie tersenyum, Kaisar Yongsheng tentu bukan lawan bibimu, namun ada satu masalah, setiap kali ia turun tangan, ia akan menanamkan seorang dewa di hatimu, dan kehendak pedang tak terkalahkanmu juga akan hancur dalam sekejap. Sander mengepalkan kedua tangannya. Jessie berkata lagi, dan ada satu masalah lagi, yaitu kalau suatu hari ia tiada dan kau menghadapi masalah besar, apa yang akan kau lakukan? Sander mengangguk, aku mengerti maksudmu. Jessie tersenyum dan berkata, sebenarnya, kami juga tak ingin kau selalu meminta bantuan. Kalau tidak, kami tak perlu datang kemari untuk membantumu. Semua masalahmu bisa diselesaikan olehnya. Sander mengangguk, aku ingin bergantung pada diriku sendiri. Sebenarnya, kami membantumu melawan alam semesta nyata dan peradaban keabadian, juga membantu diri kami sendiri. Ujar Jessie. Kami juga ingin menerobos batas-batas diri kami, menaklukkan dewa dalam hati, dan mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Maksudnya? Tanya Sander. Jessie tersenyum, sebenarnya, menaklukkan dewa bukanlah tingkatan alam, namun kau juga bisa menganggapnya tingkatan alarm. Menurut kami, menaklukkan dewa adalah menghancurkan ketakutan dalam hati, rasa putus asa, dan melampaui apa yang kau anggap mustahil. Kini, lawan kita adalah Kaisar Yongsheng. Bagi kami, Kaisar Yongsheng adalah lawan yang sangat kuat. Kalau bibimu membinasakannya dengan satu serangan, kami akan merasa sangat disayangkan. Sander berpikir sejenak, aku mengerti maksudmu, jangan khawatir, aku akan mengandalkan diriku sendiri. Jessie sedang memberitahu Sander pro dan kontra dari keputusan yang diambil, cara penyampaiannya sangat halus, dan bukan hanya itu, ia bahkan menggunakan dirinya sendiri sebagai contoh, mungkin takut Sander merasa rendah diri. Jessie tahu bahwa Sander sudah memahami maksudnya, kecerdasanmu tak kalah dengan ayahmu. Sander berkata dengan serius, kalau diberi waktu, aku pasti bisa mengalahkan Kaisar Yongsheng, aku percaya aku bisa melakukannya, sungguh. Jessie mengangguk, aku percaya padamu. Kami harus memberimu waktu yang cukup. Sander segera berkata, aku akan mengikuti nasihatmu. Kalau begitu ayo kita siapkan jebakan untuk Kaisar Yongsheng. Sander hendak mengatakan sesuatu, Anyo tiba-tiba muncul di depan mereka berdua, kemudian memberi hormat dan berbisik. Mendengar perkataannya, ekspresi Sander tiba-tiba berubah. Jessie juga mengerutkan kening. Bersambung. Bab 364 Bunuh wanita bergaun polos. Rosa pergi ke dunia keabadian. Ekspresi Sander tampak muram, ia tahu wanita ini pasti memiliki maksud tertentu pergi ke sana. Lah pasti merencanakan sesuatu. Jangan pedulikan wanita itu dulu, ujar Jessie. Ada dua hal yang harus kita lakukan sekarang. Sander segera bertanya, apa itu? Menurut informasi yang kami miliki, Kaisar Yongsheng sekarang sedang di Tanah Dewa, ia sedang menyelamatkan beberapa master dari peradaban ilahi yang disegel oleh Tuan Penatao. Sebagai imbalannya, begitu beberapa master itu muncul, mereka pasti akan melakukan sesuatu untuknya, seperti David yang ia selamatkan sebelumnya. Sander langsung berkata, kalau ia bisa menyelamatkan mereka, kenapa kita tak bisa? Selain itu, aku punya segel Tao, jadi seharusnya bisa lebih mudah darinya. Jessie tersenyum, pintar. Tak bisa dipungkiri, ia semakin menyukai Sander, kecerdasannya benar-benar mewarisi orang tuanya.
Sander berkata lagi, langkah kedua adalah meningkatkan kekuatanku. Jesse mengangguk, ya, saat ini tingkat ilmu pedangmu sudah lumayan, namun, tingkat kekuatan dan fisikmu belum cukup, jadi, kita harus mencari cara untuk meningkatkannya. Ayo pergi ke Tanah Dewa. Sander mengangguk, baiklah. Keduanya hendak berangkat, namun Jesse tiba-tiba berkata, tunggu, kita harus membawa 2 personel ini juga. Kemudian ia membuka telapak tangannya. Saat Sander penasaran, ruang dan waktu tiba-tiba terkoyak, dan seorang gadis kecil berlari keluar dengan terburu-buru. Itu adalah Arya. Arya membawa si putih di pundaknya. Sander tertegun. Mereka akan banyak membantu, ujar Jesse. Sander menatap Arya, pihak lawan sedang menjilati gulalinya, kelak jangan lupa untuk mengajak kami kalau mau pergi main, paham? Si putih juga mengangguk, kaki kecilnya menunjuk ke dirinya sendiri dan Arya. Sander menyeringai, baiklah. Ayo pergi. Ketiganya pun langsung menghilang di langit bersama si putih. Mengenai pengumuman resmi alam semesta, Sander tak perlu khawatir. Ada Grace serta yang lain. Sebenarnya, ia adalah yang paling lemah dalam keluarga. Angel pergi melatih diri, namun Sander tak tahu pihak lawan pergi kemana, hanya tahu ia pergi bekerja sama dengan kerabat. Hal ini membuat Sander sangat penasaran, apakah dirinya memiliki kerabat yang kuat. Dunia keabadian. Rosa duduk tak jauh dari Christopher. Kaisar Yongsheng tak di tempat, saat ini dunia keabadian dipimpin oleh Christopher. Sharon juga di sana. Keduanya menatap Rosa, tanpa berbicara. Mereka tentu tak berani meremehkan alam semesta nyata, saat ini, kekuatan keseluruhan alam semesta nyata masih di atas alam semesta Guanxuan. Rosa tersenyum dan berkata, dengar-dengar serangan kalian kali ini ke alam semesta Guanxuan gagal. Ekspresi keduanya segera menjadi dingin. Christopher dengan tegas berkata, apakah Nona Rosa datang hanya untuk mengejek kami? Rosa tersenyum, aku tak begitu kurang kerjaan. Aku datang kali ini untuk bekerja sama dengan kalian. Christopher dan Sharon mengernyit. Rosa melirik keduanya sejenak, lalu tersenyum, kalian seharusnya sudah pernah menyelidiki alam semesta nyata dan alam semesta Guanxuan. Keduanya adalah musuh bebuyutan, dan sudah bertarung puluhan juta tahun. Kini alam semesta Guanxuan juga musuh kalian, jadi menurutku kita bisa bekerja sama. Bagaimana menurut kalian? Christopher dan Sharon saling bertatapan. Mereka memang pernah menyelidiki alam semesta nyata dan alam semesta Guanxuan, yang memang merupakan musuh bebuyutan. Belakangan ini, keduanya bahkan terlibat dalam pertempuran sengit. Kerja sama seperti apa? Tanya Christopher. Mereka baru saja kehilangan banyak personel, jadi bekerja sama dengan alam semesta nyata seharusnya bukanlah hal yang buruk. Rosa berkata dengan serius, yang terkuat di alam semesta Guanxuan sebenarnya adalah wanita bergaun polos yang berada di galaksi Bima Sakti. Ia adalah orang yang membunuh Kaisar Agung Nasib di dunia bintang kacau. Kalian sudah pernah menyelidikinya, kan? Christopher mengangguk, benar. Namun kami tak tahu seberapa hebat kekuatan sebenarnya dari orang ini. Aku telah mengirim orang ke galaksi Bima Sakti, harusnya tak lama lagi akan ada berita. Orang ini adalah yang terkuat di alam semesta Guanxuan, ujar Rosa. Christopher terkejut, terkuat. Rosa mengangguk, ya, sangat kuat, dan ia adalah roh alam semesta, berasal dari era yang sangat jauh. Christopher berkata dengan serius, tak heran ia begitu kuat, tak disangka alam semesta Guanxuan juga memiliki seorang roh alam semesta. Bagaimana kalau begini, biarkan kami yang menghadapi wanita bergaun polos, sementara kalian pergi menghadapi alam semesta Guanxuan, ujar Rosa. Christopher dan Sharon terdiam sejenak. Rosa berkata dengan serius, orang ini sangat kuat,
setidaknya perlu mengutus belasan Kaisar Agung Nasib dan puluhan Kaisar Agung Suyue baru memiliki kemungkinan membunuhnya. Situasi peradaban keabadian saat ini. Jadi, biarkan alam semesta nyata yang menghadapi lawan paling kuat. Christopher merasa Rosa mungkin ingin menjebak mereka. Nona Rosa, serahkan orang ini kepada kami, sementara kalian menghadapi alam semesta Guanxuan. Bagaimana menurutmu? Rosa langsung mengernyit. Sharon juga angkat bicara. Ya, Nona Rosa, kami memiliki banyak master hebat, sementara master kelas menengah dan bawah jauh lebih sedikit daripada alam semesta nyata. Karena itu, kami lebih cocok untuk menghadapi wanita bergaun polos itu. Rosa tetap diam, raut wajahnya agak muram. Christopher dan Sharon tertawa sinis dalam hati. Alam semesta nyata benar-benar licik, ingin mereka menghadapi jumlah musuh yang lebih banyak, benar-benar tak tahu malu. Rosa berkata lagi, kekuatan wanita bergaun polos itu benar-benar sangat kuat, hanya sedikit master sama sekali tak akan cukup untuk membunuhnya. Jadi, aku pikir lebih baik alam semesta nyata yang menanganinya. Ini demi kebaikan kalian. Christopher langsung memotong ucapan Rosa. Nona Rosa, kekuatan wanita itu memang sangat kuat, namun kami juga memiliki beberapa master yang kompeten. Jangan khawatir, selama kalian setuju, aku jamin kami bisa membunuhnya. Rosa muram, jelas tak ingin menyerah, dan ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun, Christopher kembali berkata, Nona Rosa, kau terus menentang, mungkinkah ada sesuatu yang disembunyikan? Rosa langsung marah, apakah aku orang seperti itu? Kedatanganku kali ini mewakili alam semesta nyata, kami tulus ingin bekerja sama, bagaimana mungkin menyembunyikan sesuatu? Kau bisa mencurigai alam semesta nyata, namun tak bisa meragukan kepribadianku. Christopher tersenyum sinis. Rosa berkata dengan dingin, baiklah. Kalau begitu alam semesta nyata menghadapi alam semesta Guanxuan, dan kalian pergi menghadapi wanita bergaun polos itu. Namun kalian harus ingat, orang ini sangat kuat, dengan jumlah orang yang sedikit tak akan bisa mengatasinya. Jadi, kalau kalian ingin membunuhnya, lebih baik kerahkan semua master kuat, bunuh lawan dengan satu serangan. Tentu saja, namun aku agak penasaran. Apakah kalian benar-benar yakin bisa menghadapi alam semesta Guanxuan? Tanya Christopher. Apakah kekuatan kami begitu lemah? Ujar Rosa. Bukan itu maksudku, hanya saja, mereka memiliki beberapa tokoh hebat. Rosa tersenyum, kau tak perlu mengkhawatirkan itu. Yang kami khawatirkan adalah wanita bergaun polos itu. Ia memiliki pedang ilahi, yaitu pedang yang ia gunakan hari itu. Apakah kalian tahu pedang apa itu? Christopher dan Sharon menggeleng. Pedang ini disebut pedang Hangdao, sebuah pedang yang dibuat oleh pemilik pena Tao. Ujar Rosa. Christopher terkejut, sungguh. Rosa mengangguk, ya. Jadi, kekuatan wanita itu di bawah pemilik pena Tao? Tanya Christopher. Tentu saja, bagaimana mungkin di dunia ini ada orang yang lebih kuat dari pemilik pena Tao? Christopher mengelus jenggotnya, benar juga. Rosa lanjut berkata, meski kekuatannya jauh di bawah pemilik pena Tao, ia tetap tak boleh dianggap remeh, terutama pedang itu. Setelah orang-orang kalian pergi ke galaksi Bima Sakti, harap berhati-hati, jangan lengah. Nona jangan khawatir, kami pasti akan membawa kepala wanita bergaun polos itu kembali. Rosa mengangguk, kalau begitu, semoga kerja sama kita bisa berjalan lancar, aku pamit dulu. Kemudian ia berbalik dan pergi. Christopher mendadak bertanya, kapan kita akan bertindak? Rosa tersenyum, melakukan hal besar jangan ditunda-tunda, bertindak sekarang juga. Usai bicara, ia membuka telapak tangannya, dan sebuah peta muncul. Di peta ini ada tanda portal teleportasi ke berbagai wilayah bintang di galaksi Bima Sakti. Semuanya dibangun oleh alam semesta nyata kami. Mulai sekarang,
bisa digunakan secara gratis oleh peradaban keabadian. Usai bicara ia langsung menghilang dari dalam aula. Sekarang, Sharon berkata dengan suara berat, mungkinkah ada perangkap? Mata Christopher menyipit, ia juga curiga. Seorang pria tua tiba-tiba muncul di dalam aula, ia sedikit membungkuk, kemudian berkata, baru saja mendapat kabar, alam semesta nyata sudah mulai mengirim pasukan ke medan perang, mereka bahkan mengirim pasukan senja dewa dan kompi penaklukan. Christopher dan Sharon saling pandang, dan Christopher berkata, sepertinya alam semesta nyata benar-benar ingin bekerja sama dengan kita. Sharon mengangguk, alam semesta nyata dan alam semesta Guanxuan memiliki dendam, jadi wajar ingin menghancurkan alam semesta Guanxuan, kalau begitu. Christopher segera berkata, kumpulkan semua master, berangkat ke galaksi Bima Sakti, dan bunuh wanita bergaun polos itu. Bersambung. Bab 365 Ayah yang meminjam, anak yang membayar. Kumpulkan semua master. Mendengar perkataan Christopher, ekspresi Sharon segera berubah, semua master. Christopher bangkit, dan berkata dengan dingin, sebelumnya kita selalu gagal dalam menghadapi alam semesta Guanxuan, apa alasannya? Karena kita tak pernah benar-benar memandang mereka. Apakah kesalahan semacam ini masih akan terus kita ulangi? Sharon hanya diam. Benar, peradaban keabadian memang sudah meremehkan alam semesta Guanxuan. Dan karena hal ini mereka mengalami kerugian besar. Namun, Sharon yang berhati-hati masih merasa bertindak sekarang kurang tepat. Bagaimana kalau tunggu Kaisar kembali baru membuat keputusan? Kalau kita tak bertindak kali ini, menurutmu apa yang akan dipikirkan alam semesta nyata? Mereka pasti akan menganggap kita tak berani lagi melawan alam semesta Guanxuan, dan apakah kau pikir mereka masih akan bekerja sama dengan kita? Sharon mengernyit. Christopher lanjut berkata, alam semesta nyata menyerang alam semesta Guanxuan dengan mengerahkan segenap kekuatan, aku cukup kagum dengan keberanian mereka. Sementara kita, kalau tak bisa membunuh wanita bergaun polos itu, bukankah akan menjadi bahan tertawaan mereka? Sharon terdiam, tak bisa membantah. Aku tahu apa yang kau khawatirkan, kekuatan gadis bergaun polos itu pasti sangat kuat, namun apakah ia bisa melawan 100 bahkan 1000 orang sendirian? Ujar Christopher. Setelah merenung sejenak, Sharon mengangguk, untuk berjaga-jaga, mari kita bawa Kaisar perang juga. Christopher tersenyum, tentu saja. Ayo pergi. Kemudian keduanya segera menghilang. Christopher tegas dalam bertindak, semua master teratas dari dunia keabadian bergegas menuju galaksi Bima Sakti. Tentu saja, karena khawatir alam semesta nyata akan memainkan trik, Christopher mengutus orang untuk memantau mereka. Ketika ia mendengar pihak lawan terus mengirimkan para master ke medan perang, dan bahkan mulai menggunakan berbagai formasi serangan, ia akhirnya percaya. Di pintu masuk medan perang, Rosa duduk di kursi sambil menatap ke bawah. Menteri kiri berada di sisinya. Kemudian, seorang pria tua muncul, memberi hormat dan membisikkan beberapa kata. Aku mengerti, ujar Rosa. Pria tua itu memberi hormat lagi, kemudian mundur. Rosa, semua master dari peradaban keabadian pergi untuk membunuh gadis bergaun polos itu. Rosa tersenyum, benar-benar bernyali besar. Bukankah seharusnya membiarkan kedua alam semesta itu saling menghabisi? Tanya menteri kiri dengan bingung. Rosa menatap alam semesta Guanxuan di bawah, diam tanpa kata. Menteri kiri ingin mengatakan sesuatu, namun Rosa berkata lagi, terus utus orang ke sini, namun tanpa perintah dariku, tak ada yang boleh bertindak. Usai bicara ia berdiri dan pergi. Menteri kiri mengerutkan kening. Rosa sebenarnya sedang membantu siapa? Sungguh membingungkan. Di antara bintang-bintang, Sander terbang dengan pedangnya, Jesse dan Arya berada di kedua sisinya.
Pakaian Arya masih sangat aneh, sebuah kemeja putih dengan gambar kartun lucu, dipadukan dengan celana jeans warna biru muda, dan sandal jepit. La masih memegang gulali, menjilatnya dan sesekali memberi si putih menjilatinya juga. Jessie tiba-tiba berkata, ada berita dari alam semesta Guanxuan. Alam semesta nyata mengirim banyak master ke medan perang, namun mereka belum bertindak. Sander mengernyit, apa yang ingin mereka lakukan? Entahlah, namun dari situasi saat ini, mereka seolah tak berniat untuk menyerang. Mereka sepertinya sedang memainkan trik, jangan khawatir, ada Angel serta yang lain di sana. Sander mengangguk. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, Sander teringat sesuatu, tiba-tiba berjalan ke samping Arya, lalu mengarahkan jarinya ke Putih, sementara Putih menatapnya dengan bingung. Sander menggendong Putih, lalu meraba tubuhnya, namun tak menemukan apapun di dalam cincin penyimpanannya. Putih menatap Sander dengan penuh kebingungan. Saat Sander masih mencari-cari, ia tiba-tiba mengeluarkan sebatang gulali dan memberikannya kepada Sander. Sander meragu sejenak, lalu berkata, bisakah aku meminjam perisai itu sebentar? La masih sangat ingin memiliki perisai itu. Putih langsung menggeleng. Sander dengan serius berkata, aku janji akan mengembalikannya. Putih mulai menggerakkan kaki kecilnya, dan semakin lama, semakin cepat. Sander tampak bingung dan menoleh ke Arya. Setelah menjilat gulalinya sekali, Arya dengan tenang berkata, dia bilang, ayahmu pernah meminjam banyak barang darinya, namun tak pernah dikembalikan. Ekspresi Sander membeku. Astaga, kenapa ayah melakukan hal seperti ini? Sungguh mengerikan. Sepertinya reputasi keluarga yang sudah sepenuhnya dihancurkan oleh ayahnya. Kaki kecil Putih tiba-tiba terulur ke arah Sander. Arya berkata lagi, ayahmu meminjam banyak barang dari Putih, katanya putranya yang akan mengembalikannya. Ekspresi Sander langsung gelap. Sialan. Ayah sungguh tak manusiawi. Apakah ini tujuannya memiliki anak? Arya tiba-tiba menekan kaki kecil Putih, cucu ini miskin, tak akan bisa mengembalikannya. Ekspresi Sander membeku. Cucu. Tampaknya Arya benar-benar menganggap dirinya sebagai cucunya. Namun Sander tak dapat membantah. La tahu bahwa Arya memanggil kakeknya dengan panggilan kakak, dan memanggil ayahnya dengan sebutan Mile. Putih melirik Sander, seolah teringat sesuatu, ia tiba-tiba mengambil cincin penyimpanan Sander, melihatnya sekilas. Kemudian menggeleng dengan ekspresi merendahkan. Sander tersenyum masam. Hanya Grace dan Arya yang berani menyebutnya miskin. Putih tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah segel tao serta segel petir terbang keluar. Sander tercengang, kok Putih bisa mengendalikan segelnya? Putih memainkan kedua segel tersebut sejenak, kemudian mengangguk, merasa bahwa keduanya lumayan, jadi langsung menyimpannya. Sander bergegas berkata, Putih, itu milikku. Putih menunjuk Sander dan kemudian menunjuk dirinya sendiri. Sander menoleh ke Arya, dan Arya dengan tenang berkata, dia bilang, milikmu adalah miliknya tetap miliknya. Sander merasa tak berdaya. Putih belajar hal ini dari siapa? Sementara pihak lawan sama sekali tak berniat untuk mengembalikannya. Arya tiba-tiba berkata, Putih, kau tak boleh mengambil barang milik cucu, kita adalah senior, harus membantunya, paham? Sander tak bisa berkata-kata, Arya semakin suka memanggilnya cucu. Putih meragu sejenak, lalu mengembalikan kedua segel tadi kepada Sander. La juga merasa tak terlalu baik mengambil barang dari cucu. Sander melirik segel tao dan segel petir, ia merasa tak puas, keduanya tak melawan saat diambil, sungguh menjengkelkan. La melirik Putih yang sedang menjilati gulali,
dirinya harus memikirkan cara untuk meminjam beberapa pusaka dari Putih dan membiarkan anaknya yang mengembalikannya. Jessie tiba-tiba berkata, "Kita sudah hampir sampai. Apakah Bibi tahu tentang tempat ini?" tanya Sander. Jessie tersenyum, "Aku hanya tahu bahwa tempat ini pernah ditindas oleh banyak master pada zaman peradaban ilahi." Sander berkata dengan serius, "Master zaman pemilik Pena Tao." Jessie mengangguk, meski pemilik Pena Tao telah menggulingkan peradaban ilahi, ia ingin mendirikan tatanan yang merugikan banyak master pada saat itu. Karena itu, banyak orang yang pernah mengikutinya melawan. Perjalanan Kaisar Yongsheng kali ini adalah untuk menyelamatkan para master yang pernah ditahan oleh pemilik Pena Tao, dan membuat mereka melayaninya. Sander agak bingung, kenapa waktu itu pemilik Pena Tao tak membunuh mereka semua. "Entahlah," jawab Jessie. Sander diam. "Kali ini tujuan kita adalah ke Sekte Pedang di Tanah Dewa," ujar Jessie. Sander agak penasaran, "Ke Sekte Pedang?" Jessie mengangguk, salah satu dari dua sekte terkuat pada awal zaman peradaban ilahi. Sekte Pedang ini dulunya adalah salah satu pedang yang dipegang oleh pemilik Pena Tao, namun kemudian, generasi pertama pemimpin Sekte Pedang mengajak seluruh anggota sekte untuk berkhianat dan melawan pemilik Pena Tao. Akhirnya mereka kalah dan banyak master tingkat atas di Sekte Pedang ditekan. Sebenarnya, kalau tak ada kekacauan internal waktu itu, ingin menggulingkan seluruh peradaban ilahi tak akan semudah itu. Saat Dewa Nyata berperang melawan peradaban ilahi, kekuatan peradaban ilahi sudah sangat menurun karena kekacauan internal kala itu. Sander berkata dengan serius, "Pasti ada sesuatu yang terjadi di internal peradaban ilahi kala itu, sehingga memicu adanya konflik." Jessie tersenyum, "Aku menduga itu karena perbedaan prinsip. Pada zaman sebelum pemilik Pena Tao, umur semua makhluk hampir tak terbatas. Selama kau berkultivasi, maka bisa memiliki umur yang tak terbatas. Bisa dibilang menukar keberadaan alam semesta untuk kelangsungan hidup sendiri. Namun, setelah pemilik Pena Tao berkuasa, ia ingin membangun tatanan dengan adanya kematian dan kelahiran. Kalau kau jadi mereka, apakah kau akan setuju dengan itu?" Sander menggeleng. Jessie mengangguk, sebelum pemilik Pena Tao, tatanan sangat kacau. Namun setelah ia berkuasa, ia mulai membuat tatanan dan aturan untuk dunia ini. Tak bisa lagi seenaknya mengambil dari alam semesta ini. Tak hanya itu, ia juga menciptakan nasib dan reinkarnasi, secara paksa mengikat semua makhluk, memberi mereka belenggu. Kala itu, tindakan yang dilakukannya membuat banyak orang marah. Sander mengangguk, tak heran ia dipukuli. Jessie tiba-tiba tertawa, "Menurutmu tindakan pemilik Pena Tao baik atau buruk?" Sander merenung sejenak, lalu berkata, "Bagi alam semesta yang luas ini, tentu saja itu adalah hal yang sangat baik, namun bagi makhluk pada zaman itu, bukanlah hal yang baik." Jessie bertanya lagi, "Bagaimana kalau kau berada di posisi pemilik Pena Tao?" Sander terdiam. "Apa yang akan kau lakukan?" Sander merenung. Jessie tiba-tiba berkata, "Sekarang kau bisa mulai mempertimbangkannya." Bersambung.